Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafalia Novanka dari Universitas Widyatama, Fakultas Manajemen S1 akan menjelaskan tentang infrastruktur IT. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian infrastruktur IT, yaitu sumber daya teknologi yang digunakan bersama yang menjadi platform bagi aplikasi sistem informasi tertentu di dalam perusahaan. Infrastruktur teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang digunakan bersama di dalam perusahaan. Lalu yang kedua ada software untuk mengoperasikan perusahaan. Yang pertama ada jasa perangkat komputer, yang kedua ada jasa telekomunikasi, yang ketiga jasa pengelolaan data, yang keempat jasa software dan hardware, yang kelima IT Management, Education, Research, and Development Service. Ada beberapa evolusi dalam infrastruktur IT, yaitu pada tahun 1930 sampai 1950, yaitu era mesin akunting. Pada masa ini dimulai dengan penggunaan perangkat untuk kegiatan akunting, karena dianggap bagian paling penting bagi perusahaan, sehingga pemanfaatan perangkat IT digunakan pada bagian akunting di perusahaan. Lalu ada pada tahun 1959 hingga sekarang, yaitu era mainframe dan mini komputer. Yang disebut sebagai mainframe adalah komputer besar, ukuran komputer yang sangat besar dalam kegiatan operasional perusahaan, sedangkan sesuai namanya, mini komputer merupakan penggunaan komputer untuk kepentingan individu. Lalu ada pada tahun 1981 hingga sekarang, yaitu era personal komputer. Era personal komputer atau disebut sebagai era PC merupakan penggunaan personal komputer untuk kepentingan individu. Lalu pada tahun 1983 hingga sekarang, yaitu ada era klien atau server. Masa ini mulai menggunakan penggunaan jaringan untuk satu perangkat dan perangkat lainnya. Klien server dapat dicontohkan pada penggunaan jaringan di warnet. Lalu pada tahun 1992 hingga sekarang, ada era enterprise intern computing. Pada pada perkembangan infrastruktur ini sudah dimulai dengan penggunaan internet dalam perangkat-perangkat IT. Terdapat beberapa komponen-komponen dalam infrastruktur IT. Yang pertama yaitu komputer hardware platform. Komponen ini merupakan perangkat keras atau hardware yang digunakan dalam perusahaan. Yang kedua yaitu komputer software platform. Komponen ini merupakan perangkat lunak atau software yang digunakan dalam perusahaan. Yang ketiga ada networking and telecommunication equipment and service. Komponen ini merupakan perangkat jaringan dengan telekomunikasi yang digunakan oleh perusahaan. Lalu yang keempat ada operating system platform. Komponen ini merupakan penggunaan sistem operasi yang dilakukan perusahaan. Lalu yang kelima ada consulting service. Perusahaan juga membeli dari perusahaan lain seperti melibatkan pihak ketiga atau disebut sebagai perusahaan consulting. Yang keenam ada database management and storage. Komponen ini merupakan bagian yang menangani pengelolaan database, manajemen, dan penyimpanan. Lalu yang ketujuh ada internet platform. Komponen ini merupakan platform yang melibatkan penggunaan internet di perusahaan seperti provider internet, perangkat internet. Lalu terdapat beberapa tren dalam IT. Yang pertama yaitu platform digital mobile. Smartphone, komputer, dan tablet semakin banyak digunakan untuk tujuan kompetisi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Yang kedua ada green computing. Praktik penggunaan sumber daya komputer secara efisien. Sarana primer program-program tersebut adalah pencakupan TBL, suatu pengembangan spektrum nilai dan kriteria untuk pengukuran kesuksesan organisasi. Lalu yang ketiga ada prosesor multicore. Prosesor hemat energi dengan kinerja prima, kebutuhan daya, dan penggunaan panas yang lebih sedikit untuk menjalankan tugas-tugas lebih cepat daripada satu prosesor. Lalu yang keempat ada komputasi otonom. Sistem yang dapat mengonfigurasi, mengoptimalkan, dan menyesuaikan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri ketika mengalami masalah. Yang kelima ada software open source. Program komputer yang lisensinya memberikan kebebasan kepada pengguna dalam menjalankan program tersebut untuk mempelajari, memodifikasi, dan mendistribusikan program tersebut.
Lalu yang keenam, ada software outsource and cloud computing. Perangkat lunak berbasis cloud computing dan data yang digunakannya tersimpan dalam server Anda pada sebuah pusat pengelolaan data berskala besar serta dapat diakses melalui koneksi internet dan browser web standar. Ada beberapa isu dalam manajemen. Yang pertama yaitu menangani perubahan platform dan infrastruktur. Seiring bertumbuhnya suatu perusahaan, seringkali mereka melampaui infrastruktur yang dimilikinya. Ketika perusahaan merosot, mereka mulai terbebani dengan infrastruktur yang telah mereka beli pada masa jayanya. Stabilitas mengacu pada kemampuan sebuah komputer, produk, ataupun sistem dalam memberikan jangkauan pelayanan kepada banyak pengguna tanpa mengalami hambatan. Lalu yang kedua, ada manajemen dan tata kelola. Masalah klasik untuk manajer dan CEO sistem informasi adalah pertanyaan mengenai siapa yang akan mengendalikan dan mengatur infrastruktur TI perusahaan. Apakah sebaiknya setiap departemen atau divisi memiliki tanggung jawab membuat keputusan TI sendiri, atau sebaiknya infrastruktur TI dikendalikan terpusat? Setiap organisasi perlu mengetahui jawabannya berdasarkan kebutuhan yang akan dihadapi. Lalu yang ketiga yaitu melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Infrastruktur TI merupakan bidang penting dalam investasi suatu perusahaan. Jika terlalu banyak investasi yang dikeluarkan untuk infrastruktur, maka akan banyak infrastruktur yang menganggur, serta mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang infrastruktur IT. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, karena like dari kalian sangat berpengaruh untuk nilai tugas besar sistem informasi manajemen ini. Terima kasih banyak.